nggak lausenya? Lausenya ada di mana ya? Halo, siapa yo? Kelihatan nggak? Ada di bunga nggak ya? Coba kita lihat, ada nggak ya? Coba 1, 2, 3. Tada! Siapa yo? Selamat pagi semuanya. Lause, di sini kita cuma berdua. Anak-anak di rumah. Kita udah lama loh nggak jumpa sama anak-anak. Iya. Lause di sini, Lause rindu sama kalian. Kalian juga pasti rindu kan sama Lause? Nah, siapanya? Sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, Lause ajak semuanya berdiri. Boleh berdiri di rumah. Kayak Lause juga berdiri loh. Kita nyanyi lagu sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak di Allah cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak sama. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, Cinta Tuhan gereja maju. jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, siapanya? Sekarang saatnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Lause pimpin dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih memberikan kami kembali kesempatannya Tuhan untuk boleh bersekolah minggu pagi ini. Ya Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tapi biarlah Tuhan boleh selalu memberikan kami sukacita. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu kami. Tuhan sertai kami dan juga ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memberikan kami kekuatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa biarlah kami boleh memuji Engkau, memuliakan Engkau, menari untuk Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, siapangyo, kita, Lause, kalian, siapangyo, dan juga Lause Daniel, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan juga menciptakan hewan-hewan. Ada yang bisa terbang, ada yang punya tubuhnya besar, ada juga yang hidup di laut. Apa itu? Ikan. Nah, Lause mau mengajak siapangyo buat nyanyi Kalau Ku Jadi Kupu-Kupu. Gerak ikuti Lause ya. Kalau ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Kalau ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Kalau ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor dan ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Kalau ku jadi kupu-kupu. Kalau ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Kalau ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Kalau ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor dan ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Sebab Kau beriku hati, Kau beriku tersenyum, Kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa Kau ciptakanku. Sekali lagi, kalau ku jadi kupu-kupu. Kalau ku jadi kupu-kupu,
gajah. Terima kasih untuk lalaiku. Kalau ku jadi ikan di laut, ku kibas ekor dan ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Mana hati kita? Sebab kau beriku hati, kau beriku tersenyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa kau ciptakanku. Oke, siap pengiu. Lause mau kasih tahu bahwa kita semua, Lause juga anak raja. Anak raja punya apa? Punya mahkota. Nah, semuanya siapkan mahkotanya. Kita nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Siapkan mahkotanya. Sambil tepuk tangan. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki disetak-setak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disetak-setak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke, ya siapa panggil? Sekarang waktunya Lause ajak semuanya untuk buka Alkitabnya, kita baca Alkitab dan kita bernyanyi. Buka. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, siapkan Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Vera. Lause Vera, silakan. Saatnya bagi kita untuk mendengarkan cerita. Lause yakin semua anak-anak sudah duduk diam dan akan mendengarkan cerita Lause. Kalau tadi kita sudah bernyanyi, sudah banyak lagu yang kita nyanyikan dan ikuti gerakannya. Saatnya coba semua yang ada di rumah lihat. Apa judul cerita Lause hari ini ya? Judulnya adalah Petro seekor kelinci. Lause mau tanya anak-anak yang ada di rumah, siapa yang senang dengan kelinci? Kelincinya pasti lucu, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada juga yang berwarna coklat. Ayo, Lause mau tanya, kelinci biasanya makan apa? Biasanya kelinci makan wortel, nih ada wortelnya dipegang. Ada juga yang makan sayur-sayuran. Hari ini Lause mau bercerita tentang kelinci yang bernama Petro. Petro ini tinggal di suatu kebun bersama dengan ibunya. Dia memiliki ibu dan dia juga memiliki adik-adik. Ada 2 adiknya. Ibunya berkata kepada Petro, Petro, ibu akan pergi membeli buah-buahan. Kamu tinggal di rumah bersama adik-adik, jaga adik-adik dan tidak boleh main jauh-jauh.
hanya ada di pekarangan rumah. Tidak boleh ke rumah tetangga, tidak boleh ke tempat yang lain. Ingat Petro, waktu itu ayahmu pernah pergi ke satu tempat, kemudian dia tidak kembali lagi. Maka sekarang ibu ingatkan kamu Petro, jaga adik-adikmu, bermain saja di sekeliling rumah. Kemudian Petro berkata, iya ibu, saya akan menjaga adik-adik. Kemudian ibunya pergi dan Petro bersama dengan adik-adiknya mereka bermain di pekarangan rumah. Kemudian Petro lihat, wah adik-adiknya senang sedang bermain. Adik-adiknya sudah tidak lagi melihat Petro. Pelan-pelan Petro mulai menjauh dari adik-adiknya. Dia menjauh. Nah, mau pergi kemana Petro adik-adik? Ternyata Petro mau pergi ke kebunnya Pak Janggut. Lihat nih, ini pintu kebunnya. Pintu kebunnya tertutup. Petro mulai berpikir, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke kebun Pak Janggut? Kalau aku lewat pintu depan, nanti aku kelihatan sama Pak Janggut. Berarti aku lewat pintu ini, lewat ada lubang yang bawa. Aku masuk mengendap-endap ke sana, kemudian aku akan masuk ke kebunnya Pak Janggut. Pelan-pelan Petro masuk. Iya, dia masuk ke kebunnya Pak Janggut. Waktu dia mulai masuk, dia lihat ada siapa? Ternyata Pak Janggut ada di kebun sedang menanam sayur-sayuran. Petro mulai berpikir, bagaimana caranya ini? Saya ingin mengambil sedikit sayuran dari kebun Pak Janggut. Apalagi ada wortel yang enak sekali. Aku ingin makan wortel. Tapi Pak Janggut sedang ada di situ. Petro bersembunyi sedikit di bagian rumput-rumput yang ada di sana. Dia lihat-lihat, kalau Pak Janggutnya sedang matanya mengarah ke sana, Petro mulai cepat-cepat pergi ke tempat yang ada sayur-sayuran. Pak Janggut sedang menanam. Petro pelan-pelan. Kemudian dia mulai satu demi satu langkahnya, dia pergi untuk mengambil sayur-sayuran. Rupa-rupanya Pak Janggut melihat Petro. Pak Janggut kemudian mengambil cangkul yang ada gerigi-geriginya, kemudian dia lemparkan kepada Petro. Ternyata ada kelinci jahat masuk ke kebun saya. Dia melemparkannya, untung tidak kena kepada Petro. Petro cepat-cepat lari, dia lari. Akhirnya sepatunya tertinggal. Kemudian bajunya juga nyangkut di pagar, nyangkut di tempat di kebunnya Pak Janggut. Bagaimana ini? Petro ingin kembali mengambilnya, tapi nanti dia disusul oleh Pak Janggut. Dia sangat-sangat ketakutan. Kemudian dia bersembunyi di dekat tempatnya Pak Janggut, di tempat sayur-sayuran. Dia bersembunyi di situ. Dia berpikir, wah, Pak Janggut tidak melihat saya lagi. Tapi sekarang bagaimana caranya saya mau pulang? Pintunya dekat dengan Pak Janggut. Kalau aku lewat di situ pasti kelihatan. Tapi kalau aku lama-lama di sini aku tidak bisa pulang. Hari mulai malam, pasti ibuku sedang mencari aku. Tadi ibuku berkata, Petro, adik-adik dijaga. Ibu sebentar mau ke pasar untuk membeli buah-buahan. Tapi sekarang aku tidak tahu adikku ada di mana. Dan mungkin ibuku juga sudah pulang. Tapi bagaimana ini? Aku tidak bisa lewat. Kalau mau lewat jalan yang tadi, dia harus melewati Pak Janggut. Pelan-pelan dia mulai berpikir, bagaimana ini caranya. Tapi dia harus pulang. Jangan dia ketahuan sama ibunya. Akhirnya dengan sekuat-kuatnya Petro berlari. Dia berlari ke tempat pintu di mana tadi dia datang. Oh, rupanya ketahuan sama Pak Janggut. Pak Janggut berkata, hai, siapa itu? Pak Janggut mengejarnya. Petro juga lari sekencang-kencangnya. Waktu dia lari, akhirnya dia bertemu dengan lubang yang tadi yang dia masuki. Cepat-cepat dia keluar. Dia sangat ketakutan. Dan saat itu Pak Janggut tidak jadi menyusul Petro karena Petro sudah lari dengan sangat kencangnya. Tapi sepatunya Petro tertinggal. Bajunya yang tadi yang nyangkut di pagar juga tertinggal. Kemudian Pak Janggut mengambil tiang, ditaruhnya di situ sepatunya Petro dan juga bajunya. Ini menjadi tanda apa? Ada orang yang masuk di rumahnya. Dan saat itu juga Pak Janggut berkata, sekali lagi kalau dia datang, dia akan lihat bajunya ini. Menjadi peringatan bahwa tidak boleh datang ke tempat orang tanpa permisi. Apalagi mencuri milik orang lain. Wow, saat itu Petro bersyukur dia tidak disusul oleh Pak Janggut.
Tapi sekarang dia ketakutan. Bagaimana dia mau pulang ini? Sementara dia tidak lagi memakai sepatu. Bajunya juga sudah tertinggal di kebun Pak Janggut. Apa nanti kata ibunya? Waktu Petro berada di bawah pohon, dia mulai berpikir. Dan dia mulai berkata, Ibu ampuni aku bersalah. Aku tidak taat kepada ibu. Aku disuruh menjaga adik, tetapi aku pergi, bahkan masuk ke kebun Pak Janggut. Sekarang inilah jadinya, aku tidak punya sepatu lagi dan bajuku tertinggal di sana. Aku berbuat yang tidak baik, Ibu. Maafkan aku. Nah, sekarang Petro mau masuk ke rumahnya. Bagaimana caranya ini agar tidak ketahuan ibunya? Pelan-pelan dia masuk ke rumah mereka. Kemudian dia bertemu dengan ibunya. Ibunya berkata, "Hei Petro, dari mana saja kamu? Lihat nih, adik-adik sudah mau makan. Kami lagi makan enak. Tetapi kenapa kamu tidak memakai sepatu? Bajumu juga. Ayo, pasti kamu pergi masuk ke kebun Pak Janggut. Bukankah ibu sudah peringatkan? Kamu harus taat, harus dengar-dengaran apa kata ibu. Kali ini karena engkau tidak taat. Ayo cepat masuk ke dalam kamar, kamu mandi dan kamu tidak mendapatkan buah-buahan ini. Kamu nanti besok makannya." Padahal saat itu Petro sudah sangat kelaparan. Tadi dia tidak sempat makan di kebunnya Pak Janggut. Dia menahan, dia lihat wah adiknya makan buah-buahan yang segar, yang enak. Tapi dia tidak diberi hari itu. Dia diberi disiplin oleh ibunya karena dia tidak taat. Tetapi Petro bersyukur. Lebih baik dia didisiplin oleh ibunya daripada dia dikejar oleh Pak Janggut. Daripada dia dimarahi oleh Pak Janggut. Dia dimarahi oleh ibunya, tapi dia bersyukur. Mulai hari itu, Petro berjanji akan dengar-dengaran kepada ibunya, akan taat kepada perintah ibunya. Nah, semua anak-anak yang ada di rumah, pelajaran dari Petro menolong kita juga untuk dengar-dengaran kepada orang tua, untuk taat kepada orang tua. Saat ini, sekalipun kita di rumah, kita dengar-dengaran. Apa kata orang tua kita ikuti. Disuruh belajar, yuk kita belajar. Disuruh tidur, yuk kita tidur. Disuruh makan, ayo kita makan. Jangan melawan orang tua. Anak yang baik adalah anak yang taat, dengar-dengaran kepada orang tua dan mengasihi Tuhan. Ini cerita Lause hari ini. Ada ayat hafalan untuk kita semua ya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat 1. Ayo, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini cerita Lause dan ini ayat hafalannya. Yuk semua anak-anak yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalamu. Lause akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Mereka belajar dari Petro supaya mereka menjadi anak yang taat. Anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Dikasihi Tuhan, disayang orang tua, dikasihi semua orang. Berkati semua anak-anak ini sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oke, Siapengyo, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Lause mau mengajak kembali Siapengyo untuk bernyanyi satu lagu, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, Siapengyo, kita akan menutup pola minggu kita hari ini. Kita akan berdoa-doa Bapa kami dan nanti doa tutup akan dibawa oleh Lause Daniel. Yuk kita doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali karena pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah, Tuhan berkati orang tuanya, Tuhan berkati setiap yang mereka lakukan di sepanjang 1 minggu ke depan ini Bapa. Terima kasih Yesus, sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye!